Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dari Mbah Manto Channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi masalah pesugihan Gunung Kawi. Kurang lebih tahun 2006 saya pernah ke Gunung Kawi untuk pertama kalinya. Saat itu saya naik sepeda motor ke sana. Ya, pertama rasa ingin tahu, kedua saya berniat untuk ziarah ke makam Eyang Jogo yang Imam Sujono Kawi. Menurut pengetahuan yang saya ketahui, Mbah Jogo, Mbah Imam Sujono Kawi adalah penderek daripada beliau Pangeran Diponegoro, yang suatu saat karena pertempuran Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan. Selanjutnya penderek-penderek daripada beliau Pangeran Diponegoro menyebar ke berbagai daerah. Di antaranya ada yang di Nganjuk, yaitu di Ngangkatan. Di sana ada makam Mbah Nur Kayun. Di Gunung Kawi ada makam Mbah Jogo, Mbah Imam Sujono. Sehingga sampai saat ini makam itu dikeramatkan oleh banyak pihak, baik orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Tetapi para pemirsa, sepengetahuan saya di sana lebih banyak orang yang Cina, etnis Cina yang ke sana. Menurut riwayatnya, dahulu Eyang Jogo, yang Imam Sujono itu mendirikan padepokan di desa Jogo Blitar. Di sana padepokan berkembang dengan pesat, tetapi beliau berpesan kepada para murid dan santrinya, jika suatu nanti beliau meninggal, maka gendanya adalah minta dimakamkan di Gunung Kawi, di ereng-erengnya Gunung Kawi. Dan suatu saat setelah meninggalnya beliau, dipikullah mayatnya dari Blitar, desa Jogo sekarang, asal kata dari nama beliau. Dipikullah jasadnya, terus berjalan ke arah Blitar, itu jauhnya ke arah Malang, Anjen Gunung Kawi. Naik lalu dimakamkan di ereng-ereng Gunung Kawi. Sana makam beliau Mbah Jogo sama Mbah Imam Sujono sampai sekarang. Dan saat dalam perjalanan itu, karena hujan lebat dan sangat deras, petir menyambar, diar lah. Orang yang mikul jasadnya itu takut. Akhirnya mereka punya inisiatif untuk jasadnya itu diinepno, ditiupkan lah. Tanya ke orang Jawa, jangan, saya takut, tidak berani orang mati ditaruh di rumah saya. Lagi orang Jawa tidak mau. Akhirnya ada satu orang keluarga Cina, dia mau ketitipan jasadnya daripada Mbah Jogo Sujono itu. Akhirnya disitulah terjadi sebuah sugesti bahwa orang Cina itu banyak yang berjodoh di Gunung Kawi karena pernah menanam bakti bahwa jasadnya Mbah Jogo Sujono itu pernah dititipkan di rumahnya orang Cina. Begitulah sedikit kisah sejarah Mbah Jogo Sujono. Setelah pemakaman di ereng-ereng Gunung Kawi itu, maka terus orang banyak ziarah berdatangan. Yang ada masalah, yang lainnya sebagainya, itu banyak yang mengalami keberhasilan. Tetapi ya dengan satu syarat, bahwa semua itu karena Gusti Allah melalui perantara beliau Mbah Jogo Sujono. Jadi tetaplah Gusti Allah itu jadikan yang utama, jangan salah, nanti akibatnya menjadi syirik. Pernah suatu kisah dulu, suatu saat daerah Blitar itu paceklik, istilah cara wong Jawa, paceklik turu alu, makan sulit, air sulit, penyakit banyak, pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Mereka bingung semua. Mereka mendatangi
Mbah Joko Mbah Mangsono untuk meminta saran. Dan ketika itu dikumpulkanlah orang-orang di Padepokan Jogo. Di sana orang-orang disuruh membawa sekilan pohon singkong kayu itu. Nah, didoani oleh Mbah Joko Mangsono. Lalu semuanya disuruh menanam dimanapun saja di sekitar rumah pekarangan orang itu. Entah itu ada airnya tidak, suruh nanam. Setelah itu gang beberapa saat, kurang lebih sekitar 1 jam lah, disuruh mengangkat semuanya. Angkat semua setelah cukup waktunya, jangan keburu dulu. Kemudian diangkatlah pohon itu, dan di sana semua kayu ketela yang 1 kilan itu diangkat, semua ada buahnya. Dan sejak saat itulah Pagebluk daerah Jogo, Blitar dan sekitarnya itu hilang berkat doa mereka semua yang dipimpin oleh Mbah Joko Mbah Mangsono kami. Para pemirsa Mbah To Channel yang saya sayangi, saya cintai, semoga kalian semua mendapat banyak rezeki. Yang punya masalah dikeluarkan dari masalahnya, yang punya hutang dilunaskan, yang sakit disembuhkan, yang belum punya anak pasti anak, dan yang memiliki diberi kelancaran, diberi rezeki yang luas tanpa batas. Sallallahu ala Muhammad. Para pemirsa semua, bertahun-tahun berikutnya akhirnya Gunung Kawi menjadi makam yang ramai di makam itu, menjadi ramai sekali, dan akhirnya berjanji sekarang berjanji Bukit Doa atau Pesanggerahan untuk berdoa. Dan oleh Dinas Pariwisata Kota Malang, makam itu dibangun, ditata sedemikian rupa sehingga di sana kehidupan berjalan. Banyak warung, toko, semua apa saja laku. Tukang parkir laku, apapun laku. Nah, itulah menjadi keberkahan bagi semua. Tapi hati-hati, di sana juga karena saking banyaknya orang, ada yang kurang baik, ada yang nanti mungkin berbuat tidak benar. Jadi saran saya adalah hati-hati di sana. Jangan berbuat yang aneh, cukup di sana berdoa, mendoakan, lalu memohon kepada Allah dengan kemuliaan beliau. Itu pesan saya. Serta jangan lupa doain orang tua, itu yang utama. Karena sebuah riwayat firido wali waliden, ridhone Gusti Allah itu ada di ridhona orang tua. Dalam arti Gusti Allah katon itu ya orang tua. Wali semua itu kalah dengan orang tua. Jadi jangan lupa orang tua panjenengan semua harus didoakan. Sekian episode Gunung Kawi, penjelasan saya dan pengalaman saya yang pernah ke sana sekali, lalu ketagihan menjadi berkali-kali. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.